Pemirsa, KPU menghilangkan tampilan diagram perolehan hasil suara dalam laman Sirekap KPU. Meski demikian, proses rekapitulasi berjenjang hingga saat ini masih terus berlanjut. Dan untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Anwar Fuadi langsung dari gedung KPU Jakarta. Adi, selamat siang. Apakah sudah ada penjelasan dari pihak KPU terkait berhentinya diagram hasil suara pada rekap atau Sirekap? Ya, Anggi, hari ini kami mencoba meminta konfirmasi langsung baik dari Ketua KPU maupun Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Namun karena memang tidak ada rekapitulasi nasional pada hari ini, jadi belum ada keterangan langsung yang disampaikan oleh pihak Komisioner KPU. Namun sebelumnya awak media sempat menghubungi salah seorang komisioner yaitu Idam Holik yang membenarkan bahwa memang untuk diagram dan juga grafik yang sebelumnya ditampilkan dalam website KPU yaitu pemilu2024.kpu.go.id ini memang sudah dihilangkan sehingga tidak bisa lagi dilihat langsung oleh masyarakat baik itu untuk perolehan hasil suara Pilpres maupun Pileg 2024. Menurut Idam, hal ini dilakukan karena memang saat ini KPU berfokus untuk mengunggah data dari hasil C1 Plano yang memang merupakan bukti otentik hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS masing-masing setelah proses pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu selesai. Sehingga masyarakat bisa berfokus ke sana dan juga bisa melakukan pengecekan dari data yang diunggah tersebut. Karena memang selama ini banyak masyarakat yang melihat hasil pembacaan dari aplikasi Sirekap. Dan kita tahu ini juga merupakan respon dari banyaknya keluhan masyarakat termasuk juga dari pihak pasangan calon terkait dengan kegagalan sistem di Sirekap ini untuk membaca secara akurat apa yang kemudian dituliskan dalam C1 Plano sehingga menimbulkan kegaduhan. Lalu ada beberapa data yang berbeda begitu dari apa yang diunggah di aplikasi Sirekap tersebut. Sehingga pada saat ini masyarakat hanya bisa mengakses langsung di setiap TPS terkait dengan C1 Plano yang diunggah. Jadi tidak ada diagram lagi. Lalu kemudian terkait dengan hal ini diharapkan juga oleh pihak KPU masyarakat juga tetap bisa melakukan pengecekan dan juga melakukan cross-check terkait dengan hasil tersebut yang dibandingkan dengan hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU hingga saat ini. Kita tahu tentunya ketika diagram itu tidak ditampilkan, masyarakat juga akan sedikit kesulitan untuk memotret hasil penghitungan suara secara umum begitu. Karena misalnya di diagram tersebut progresnya terlihat sudah berapa suara yang masuk, lalu masing-masing paslon ini sudah memperoleh berapa. Kalau sekarang juga harus secara spesifik di TPS mana yang diinginkan oleh masyarakat. Namun perlu diingat, Anggi, bahwa terkait dengan aplikasi Sirekap ini hanya merupakan alat bantu bagi masyarakat, alat cross-check bagi masyarakat untuk mengawasi rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang saat ini prosesnya sudah sampai di tingkat provinsi. Sehingga untuk hasil resminya nanti merupakan hasil dari rekapitulasi berjenjang yang saat ini tengah berlangsung. Anggi. Adi, lalu seperti apa progres rekapitulasi terkini? Ya, terkait dengan progres rekapitulasi nasional yang digelar di KPU RI sejak 3 hari terakhir memang sudah tidak ada lagi karena pada tanggal 4 Maret 2024 lalu sudah diselesaikan rekapitulasi di tingkat PPLN. Sedangkan saat ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia masih menunggu proses rekapitulasi berjenjang di tingkat provinsi atau di 38 provinsi yang ada di Indonesia. Setelah data tersebut masuk maksimal nanti pada tanggal 10 Maret 2024 barulah kemudian rekapitulasi nasional ini dilanjutkan kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Meski demikian, KPU tidak harus menunggu semua provinsi terlebih dahulu menginput datanya. Tapi ketika sudah ada data masuk, baru kemudian rekapitulasi nasional ini akan dilanjutkan kembali. Dan terkait dengan hal ini, kita masih menunggu juga proses rekapitulasi di masing-masing provinsi untuk menunggu datanya masuk di KPU RI. Lalu kemudian yang sudah diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah rekapitulasi di 127 panitia pemilihan atau pemungutan suara luar negeri atau PPLN dari total 128 PPLN. Dari 127 PPLN yang sudah dilakukan rapat pleno rekapitulasi untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memang unggul di angka suaranya 421.605 suara. Seperti itu untuk sementara yang bisa kami laporkan untuk Anda. Kembali ke studio. Anwar Fuadi, terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.